Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang orang-orang yang sah keimaman mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang beberapa jenis orang yang sah keimaman mereka, seperti diantaranya adalah keimaman anak kecil yang sudah mumayyiz, yaitu usia tamyiz, itu sekitar usia 6 atau 7 tahun, dengan syarat mereka ini adalah orang yang anak-anak ini paham tentang tata cara bersuci, demikian pula tata cara sholat, demikian. Dan tentunya ya ada kelebihan yang dimiliki oleh mereka, yaitu terkait dengan bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran. Baik, kemudian berikutnya adalah yang sudah kita sebutkan, ya, sahnya keimaman budak hamba sahaya, ya, budak belian atau hamba sahaya. Berikutnya adalah sahnya keimaman orang yang buta. Kalau dia keimaman anak kecil yang sudah mumayyiz, tentunya yang menjadi makmum adalah orang-orang dewasa. Kalaulah yang menjadi imam adalah orang buta, berarti yang menjadi makmum adalah orang-orang yang sehat penglihatan mereka. Kemudian berikutnya adalah sahnya keimaman orang yang budak belian, yang menjadi budak belian atau hamba sahaya, tentunya yang menjadi makmum adalah orang-orang merdeka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang termasuk sah keimaman mereka adalah keimaman wanita di kalangan para wanita, demikian, ya. Tapi tidak sah menurut jumhur ulama, ya, keimaman seorang wanita yang makmum mereka, yang makmumnya adalah, ya, para pria, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini tentunya menurut jumhur, ya, ulama.
baik yang terdahulu maupun ulama belakangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga sudah kita sebutkan, yaitu sahnya keimaman orang yang mafdul. Mafdul ini maksudnya kalah afdol dengan orang yang lebih mulia, ya. Seperti contohnya adalah seorang yang keilmuannya itu dan bacaannya, hafalannya itu di bawah, tapi dia menjadi imam, sementara di belakangnya adalah yang menjadi makmumnya adalah seorang hafiz Quran, lebih-lebih ya dia seorang juga ulama yang paham tentang fikih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sudah kita sebutkan ya, dalilnya adalah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjadi makmum bagi Abu Bakar yang menjadi imam ketika itu, ya. Begitu juga ya Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam ya bagi Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengalami satu kondisi, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita sebutkan berikutnya termasuk yang sah keimaman seseorang itu adalah orang yang bertayamum. Orang yang bersucinya dengan tayamum dia menjadi imam, ya tentunya terpenuhi syarat-syarat baginya untuk bertayamum. Seperti contohnya adalah ya dia tidak mendapati air, ya, atau dia tidak bisa menggunakan air. Dia divonis oleh para medis atau ahli medis bahwasanya tidak boleh menggunakan air, sehingga dia harus bertayamum, demikian. Nah, berkebetulan dia adalah seorang imam atau ditunjuk menjadi imam, maka tidak mengapa, ya. Walaupun makmumnya semuanya berwudu, ya, tidak ada satupun yang bertayamum seperti dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah riwayat hadis di mana Amr ibn al-As ya radhiyallahu anhu dalam kondisi junub, ya, ketika dia ditunjuk oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi pimpinan dalam sebuah pasukan, ya. Amr ibn al-As radhiyallahu an, ya, ternyata dalam kondisi pagi subuh, ya, yang begitu sangat dingin, yang begitu kondisinya dingin, airnya sangat dingin, ya. Maka dalam kondisi dia junub, ya, maka dia cukup bertayamum, ya. Dikarenakan dia khawatir, ya, kondisi dingin itu mencelakai dirinya, sehingga akhirnya dia pun Amr ibn al-As bertayamum lalu mengimami pasukannya, demikian. Sementara ya pasukannya yang menjadi makmumnya itu adalah orang-orang yang berwudu, demikian. Sampai berita itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak mengingkari hal tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan sahih derajat hadisnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang sah keimaman mereka adalah orang yang safar menjadi imam bagi orang yang mukim. Jadi orang yang mukim ini adalah makmumnya, maka sah keimaman orang yang safar tersebut, demikian, ya. Hanya saja untuk salat-salat yang berjumlah 4 disebut dengan salawat rubaiyah, seperti itu zuhur, asar dan isya, maka orang yang safar maka salatnya 2 rakaat, demikian. Ketika menjadi imam maka tentunya dia hanya salat 2 rakaat saja. Jadi kalau dia salat zuhur jadi imam maka 2 rakaat saja. Adapun makmum, ya, yang mereka adalah orang-orang yang mukim, maka mereka harus salat dengan tamam, harus sempurna, jumlahnya 4, sehingga begitu imam salam di 2 rakaat karena dia adalah seorang yang safar, maka makmumnya menambah 2 rakaat lagi, ya, makmumnya menambah 2 rakaat lagi, para makmum menambah 2 rakaat lagi, demikian, ya. Begitu juga kalau salat asar ketika orang yang safar jadi imam, begitu juga salat isya. Ya, orang yang safar ketika jadi imam maka sholatnya cuma 2 rakaat. Setelah salam imam
ya di 2 rakaat, maka para makmum yang mereka mukim mereka menambah 2 rakaat lagi karena mereka tidak safar, demikian. Adapun salat maghrib dan salat subuh maka jumlahnya tetap demikian ya, sehingga makmum demikian pula imam walaupun mereka berbeda kondisinya, satu musafir satu mukim, maka salatnya tetap berjumlah 3 untuk maghrib, 2 rakaat untuk subuh, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan sah ya, sah keimaman orang yang safar ya bagi makmum-makmum yang mereka mukim, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena Rasulullah, dalilnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ya, mengimami ya penduduk Mekah ketika beliau menaklukkan kota Mekah ya, tentunya banyak ya yang masuk Islam dalam penaklukan tersebut, dan ketika beliau melakukan haji wada di tahun yang ke-10 ya, maka beliau mengimami ya para sahabatnya. Di antara mereka ada yang musafir karena mereka dari luar Mekah, dan ada juga yang mukim karena mereka penduduk Mekah asli, demikian. Rasulullah orang yang safar ketika itu, maka Rasul bersabda kepada penduduk Mekah, ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun sufurun ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani ya. Begitu juga Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda yang artinya, wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah salat kalian karena sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila sebaliknya ya, sebaliknya begitu juga ya, kalau seandainya orang yang mukim menjadi imam bagi orang yang safar ya, orang yang mukim itu menjadi imam bagi orang yang safar, maka ini juga sah ya. Jadi keimaman orang yang mukim bagi orang yang safar maka sah. Contohnya ada di satu masjid ya, ketika imam sholat, dan imam ini imam rawatib dari masjid tersebut, tentunya beliau adalah orang yang mukim, namun kebanyakan dari jamaah tersebut adalah orang-orang yang safar, sehingga ya sah sholat mereka. Hanya saja pendapat yang kuat ya, ini pendapat jumhur ulama juga, bahwasanya kewajiban bagi makmum walaupun mereka termasuk orang-orang yang safar, kewajiban mereka adalah mengikuti sholatnya imam ya dengan sempurna ya. Jadi tidak boleh mengqashar ya. Ini pendapat yang kuat, bahkan pendapat jumhur ulama. Jadi sholatnya tamam, sempurna ya. Kalau sholatnya 4 rakaat ya, imam yang mukim, maka makmum yang safar tetap 4 rakaat ya. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, demikian. Dan ada hadis yang terkhusus ya dalam masalah ini, yaitu tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anil itmami wara'al muqim. Tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang menyempurnakan salat di belakang imam yang muqim bagi makmum yang safar, faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, sunnatu Abil Qasim, itu adalah petunjuk ya Abul Qasim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada juga hal yang senada yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini ya sanadnya sahih ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu keimaman orang yang tidak diketahui kondisinya. Ya, orang yang tidak diketahui kondisinya. Ya. Orang yang tidak diketahui kondisinya, ya, apakah dia seorang yang memiliki kebid'ahan, memiliki kefasikan, ya, maka sah, ya, sah keimaman mereka dan sah sholatnya, demikian, ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama 4 mazhab dan yang selain mereka, ya. Jadi bukanlah syarat keabsahan dari sholat berjamaah atau keimaman itu, ya, makmum harus mengetahui akidahnya imamnya, demikian, ya. Dan tidak perlu juga untuk, ya, menguji dari sang imam, ya. Lebih-lebih dengan pertanyaan apa akidah Anda, apa keyakinan Anda, nggak perlu demikian, ya. Nah, oleh karenanya tidak mengapa, contoh, ya, ketika ada sholat berjamaah sedang diberlangsungkan begitu, ya, kemudian kita tidak perlu, ya, dilihat siapa yang jadi imam ketika itu, ya, maka silahkan, ya, masuk untuk menjadi, ya, makmum, tidak mengapa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka salat untuk kalian, fa in asabu falakum, kalau mereka tepat salatnya maka kalian mendapatkan pahala, wa in akhtau falakum wa alaihim, namun apabila mereka keliru, salah, maka kalian mendapatkan pahala, dosa ditanggung mereka, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu juga ada riwayat, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslimun fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala taghfirullaha fi dhimmatihi." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang sholat dengan sholatnya kami dan menghadap kiblat ke kiblatnya kami dan memakan, ya, sesembelihan kami, maka dia itu adalah seorang muslim yang dia memiliki tanggungan Allah dan tanggungan Rasulullah SAW. Maka janganlah kalian, ya, merusak atau melanggar Allah Subhanahu wa taala pada, ya, pada tanggungannya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah orang yang sah keimaman mereka adalah keimaman orang yang fasik. Fasik maksudnya adalah orang yang jatuh kepada dosa-dosa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Maka sah keimaman orang yang pelaku maksiat, demikian, ya. Nah, ini pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalilnya adalah keumuman hadis-hadis, ya, yang menyebutkan tentang dikedepankan orang yang paling hafal atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi bisa jadi memang ada sebahagian orang yang suka melakukan kemaksiatan, ya, tapi bagus bacaan Al-Qur'annya. Contohnya, ya, perokok, ya, seorang perokok, seorang yang pacaran kita katakan, ya, mungkin suka judi, demikian, ya,
Nah, maka kalau dia orang yang bagus bacaannya, kemudian banyak ya hafalan Qur'annya, maka tetap ya dikedepankan untuk menjadi, maksudnya tetap saja dia punya keabsahan untuk memimpin keimaman ya, atau memimpin sholat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad yang tadi sudah kita sebutkan juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka salat mengimami untuk kalian, salat untuk kalian. Fa in asabu, kalau mereka benar, tepat, ya, maka kalian mendapatkan pahala, ya. Wa in akhtau fa in asabu falakum, kalau mereka benar, kalau mereka tepat, maka pahalanya untuk kalian. Wa in akhtau falakum alaihim, namun apabila mereka salah, maka pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung mereka, demikian. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kesalahan imam yaitu tidaklah ditanggung oleh makmum. Ya, kesalahan imam tidak ditanggung oleh makmum. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika imam salah ya, maka makmum tetap dapat pahala. Adapun dosa ditanggung oleh imam, karena wal imamu dhamin, kata Nabi SAW. Imam itu penanggung jawab, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, maka hadis ini juga berlaku bagi orang yang menjadi imam namun bacaannya kita katakan sebagiannya rusak, keliru ya, tidak bagus makharijul hurufnya dan tidak mengenal hukum-hukum tajwidnya. Maka wallahu taala alam, pendapat yang kuat ya tetap sah keimaman dengannya, hanya saja ya kurang afdal kita katakan ya. Dosanya tetap ditanggung, kekurangan salat tersebut ditanggung oleh imam, adapun makmum mendapatkan pahala tetap ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lain, dalil yang lain adalah hadis Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Annahu dakhala ala Utsman ibnu Affan, bahwasanya ia pernah masuk menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun, dalam kondisi ya Utsman radhiyallahu anhu dikepung. Faqala, maka Ubaidullah mengatakan, innaka imamu ammatin, sesungguhnya Anda adalah pemimpin dari umat ya. Wa nazala bika manara, telah menimpa kepada Anda apa yang kami lihat. Wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraju, ya sementara yang mengimami kami adalah imam yang membawa fitnah, tentunya orang yang melakukan kudeta, demikian, dan kami merasa berat. Faqala, maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, asratu ahsanu ma ya'malun nas, salat itu adalah amalan yang paling bagus yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nasu ya, fa idza ahsanan nasa fa ahsana ma'ahum fa ahsin ma'ahum, kalau orang tersebut dia berbuat baik kepada orang-orang, maka berbuat baiklah bersama mereka. Fa idza asa'u fajtanib isa'atahum, kalau mereka berbuat buruk maka jauhilah keburukan mereka, demikian. Nah seperti itu. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Abdul Razak, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya kita dapatkan riwayat-riwayat di mana para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in, mereka salat di belakang Hajjaj bin Yusuf ya. Hajjaj bin Yusuf ya, semoga Allah mengampuninya, ada seorang pemimpin yang gubernur ketika itu yang banyak membantai kaum muslimin ya, bahkan para ulama dibantai ya, dibunuh, demikian, dan termasuk orang yang paling fasik ketika itu ya. Sementara para sahabat, demikian pula Abdullah bin Umar salat di belakang ya dia ini, demikian ya. Hadisnya riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan An-Nasa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita katakan
keabsahan ini bukanlah menunjukkan keafdolan, ya. Jadi kalau seorang yang fasik yang suka berbuat kemaksiatan, berbuat dosa itu menjadi imam, ya sah keimamannya dan sah juga bermakmum dengannya, demikian. Hanya saja bukanlah merupakan keafdolan, demikian, ya. Nah, seperti itu. Karena ada hadis Sauban radhiyallahu anhu di mana ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah mengkhawatirkan atas umatku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi membangun masjid, ya, Al-Muwahhidin. Ya, bahu-membahu kita tolong menolong tahun di atas kebajikan dan ketakwaan untuk membangun masjid Al-Muwahhidin. Masjid yang nantinya akan menjadi Islamic Center yang berbasis sunnah, ya, di wilayah Medan dan sekitarnya. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir, ya, yang pahala yang terus mengalir, ya, walaupun tatkala kita telah tiada, ya, tatkala dimanfaatkan infak dan sedekah kita, mari kita berinfak di jalan Allah. Di antara bentuk berinfak di jalan Allah adalah membangun masjid, dan saat ini Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam pembangunan. Silahkan, ya, kita berinfak di jalan Allah, ya, menyisihkan sebagian harta kita untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.